Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fikri Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 121702024. Saya mahasiswa semester 1 dari jurusan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kali ini saya mendapat tugas untuk ujian akhir semester saya dengan cara mempraktekkan mandiri apa yang sudah saya pelajari dengan salah satu bentuk praktikumnya. Nah, sekarang kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama, kita gunakan wadah. Wadah ini karena di dalamnya itu ada penunjuk berapa banyak lautan yang akan dipakai. Lalu yang pertama kita akan masukkan proklin. Di sini saya gunakan 6 sampai 7 saset proklin. Jadi proklin ini saya gunakan sebagai pengganti dari hidrogen peroksida. Masukkan terus sampai ke batas 100 ml kurang lebih. Setelah kurang lebih sebanyak 100 ml, kita bisa lihat indikator penanda mililiternya pada wadah. Lalu kita akan masukkan sabun cair. Di sini saya gunakan sabun cuci piring sampai kira-kira ada batas sekitar 50 ml. Setelah itu kita akan aduk dulu beberapa saat supaya kedua bahan tersebut dapat tercampur. Lalu kita akan siapkan pengganti kalium iodida. Di sini saya gunakan ragi. Jadi ragi yang kita gunakan sebanyak setengah bungkus. Jadi satu bungkus ragi ini sekitar 11 gram, berarti saya gunakan sekitar 6 gram. Jadi si ragi ini kita larutkan dengan air panas. Lalu kita juga akan aduk sebentar supaya memastikan kedua larutan tersebut dapat tercampur dengan baik. Selanjutnya kita akan mulai lakukan penuangan. Campurkan air dan ragi sebagai pengganti kalium iodida ke dalam larutan. Kita tambahkan secara perlahan, lalu kita amati dan tunggu dari hasil reaksi yang dapat dihasilkan. Nah, di sini dapat terlihat mulai menggumpal hasil dari pencampuran beberapa bahan tadi. Sini saya gunakan juga wadah untuk mencegah adanya cairannya tersebut luber ke mana-mana. Hasilnya dapat kita amati dan kita lihat sendiri. Meskipun tidak terlalu cepat pembentukan dari pasta gigi gajahnya, namun dapat dipastikan kalau pembentukan pasta gigi gajah kali ini berhasil. Selesai dengan praktikum tadi, kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi yang tadi itu menggunakan konsep kinetika kimia, atau biasa juga disebut dengan kinetika reaksi. Jadi kinetika kimia ini adalah saat kita mempelajari suatu laju reaksi kimia. Adapun analisisnya itu terpecah menjadi berbagai macam. Ada pengaruh dari
kondisi tersebut ataupun mekanisme dan keadaan transisi dari satu reaksi kimia ke reaksi lainnya. Salah satu contohnya itu tadi adalah pembuatan pasta gigi gajah. Jadi pasta gigi gajah ini adalah substansi berbusa yang terbentuk dari proses dekomposisi hidrogen peroksida atau biasa disebut juga dengan persamaan reaksi kimia itu H2O2. Jadi pembuatannya itu menggunakan kalium iodida. Kalau tadi kita ganti kalium iodidanya dengan ragi Fermipan sebagai katalis. Jadi hasil dari pasta gigi gajah ini juga tergantung dari konsentrasi hidrogen peroksida itu sendiri bagaimana. Nah, jadi pada pembuatannya itu hidrogen peroksida itu akan terdekomposisi menjadi oksigen dan air. Lalu hidrogen peroksida juga akan menyusut dalam jumlah kecil menghasilkan volume oksigen yang besar. Jadi oksigennya itu akan terdorong cepat keluar dari wadah. Jadi dalam pembuatan itu tentu kita kan tadi ditambahkan dengan katalis. Jadi katalis ini mempercepat laju reaksi kimia pada keadaan suhu tertentu, tetapi kita juga tidak akan mengalami perubahan dan pengurangan jumlah oleh katalis itu. Jadi cara kerjanya itu dengan cara mempercepat reaksi dari H2O2 itu sendiri, tetapi tidak mengurangi jumlahnya. Nah, jadi kita sudah tahu tadi hidrogen peroksidanya itu berdekomposisi menjadi oksigen dan air. Lalu fungsi sabun cair penambahannya itu tentu untuk memperangkap oksigen yang terbentuk dari dekomposisi hidrogen peroksida itu. Jadi pada saat diperangkap oleh sabun cair, oksigennya itu akan melepaskan banyaknya busa yang melimpah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan dari segi penyampaian, pemaparan materi, ataupun dari segi praktikum. Ditutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.